Berita penting untuk seluruh KPM yang ada di DTKS, baik itu PKH, BPNT, BLT, BBM, akhirnya kembali Kementerian Sosial menurunkan surat penting untuk ketiga kalinya. Bagi KPM, siapkan KK dan KTP-nya. Kira-kira surat apa lagi ya? Simak terus informasinya hingga tuntas. Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini selalu dalam keceriaan, diliputi kebahagiaan, dan tentunya yang terpenting adalah teman-teman pemirsa YouTube masih diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Program pemerintah berupa bantuan sosial atau bansos merupakan bagian dari usaha guna mensejahterakan masyarakat. Selain itu, diberikannya bansos tersebut untuk memenuhi dan menjamin kebutuhan dasar serta meningkatkan taraf hidup penerimanya. Program-program bansos untuk rakyat mencakup program Indonesia Pintar (PIP), program Jaminan Kesehatan Nasional JKN KIS PBI, program Keluarga Harapan PKH, dan bantuan pangan non-tunai BPNT. Perluasan program bantuan sosial merupakan komitmen pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Namun, apakah pemberian bansos itu sudah sesuai dengan sasaran? Dilansir dari ombudsman.go.id, dalam laporannya, BPK menyebutkan ada 6 kesalahan penyaluran bansos pemerintah yang tidak sesuai ketentuan, sehingga penerima manfaat tidak tepat sasaran. Pertama, BPK menemukan ada penerima bansos tahun lalu yang ternyata sudah meninggal tapi masih masuk data keluarga penerima manfaat atau KPM. Kedua, penerima bansos tidak ada di data terpadu kesejahteraan sosial DTKS Oktober 2020 dan juga tidak ada di usulan Pemda yang masuk melalui aplikasi sistem kesejahteraan sosial Next Generation 6NG. Ketiga, penerima bansos yang bermasalah pada 2020 masih ditetapkan sebagai penerima bansos pada 2021. Keempat, penerima dengan nomor induk kependudukan NIK invalid atau tidak terdaftar. Kelima, penerima sudah dinonaktifkan tapi masih diberikan. Kesalahan terakhir adalah penerima bansos mendapatkan lebih dari sekali atau ganda. Pada tahun 2022 ini, Kementerian Sosial berupaya secara terus-menerus melakukan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial bansos terus dilakukan oleh Kementerian Sosial agar lebih tepat sasaran. Seperti kita ketahui bersama bahwa DTKS menjadi gudang data yang digunakan oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan jaminan sosial kepada masyarakat. Dan bukti keseriusan pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan. Terkait data penerima bantuan ataupun calon penerima bantuan sosial itu, semuanya bermuara pada data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Jadi, data di DTKS saat ini tidak kaleng-kaleng ya teman-teman, karena setiap bulan pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah lingkup terkecil di daerah, diberikan kewenangan untuk melaksanakan pemutakhiran ketidaklayakan maupun usulan bagi warga yang membutuhkan akses bantuan sosial. Begitupun dengan data warganya yang dianggap sudah tidak layak mendapatkan bantuan. Maka bagian dari kewenangan pemerintah desa maupun kelurahan untuk menyanggah dan menidaklayakkan warga yang ada di wilayah kerjanya. Terkait data yang dimutakhirkan oleh operator 6NG di desa dan kelurahan, baik berupa usulan penambahan data DTKS maupun usulan dari aplikasi Google Cek Bansos, maka Kementerian Sosial menganggap suatu hal yang penting untuk dilakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan melalui aplikasi Six Mobile. Nah, berkenaan dengan hal tersebut, di akhir September kemarin, Kementerian Sosial mengeluarkan surat yang intinya menginstruksikan seluruh SDM PKH untuk turun lapangan melaksanakan kegiatan verifikasi dan validasi data kemiskinan melalui Six Mobile.
Hingga saat ini, Kementerian Sosial sangat serius terkait verifikasi dan validasi data kemiskinan. Dan tidak main-main, sudah 3 kali mengeluarkan surat untuk menugaskan SDM PKH untuk melaksanakan keperluan ini. Mengingat target yang disurvei belum tuntas. Pada surat pertama, instruksi untuk penugasan Firvali dari tanggal 28 September hingga 2 Oktober 2022. Selanjutnya, surat kedua penugasan Firvali dari tanggal 2 Oktober hingga 7 Oktober 2022. Dan disusul surat yang ketiga penugasan Firvali dari tanggal 10 Oktober hingga 31 Oktober 2022. Pendamping PKH seluruh Indonesia ditugaskan untuk menyelesaikan target survei hingga akhir bulan ini. Jika teman-teman adalah salah satu dalam daftar target survei, maka teman-teman akan diminta untuk menyiapkan KTP asli, KK asli terbaru yang diminta oleh petugas survei dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait kehidupan sosial ekonomi KPM dengan 11 macam pertanyaan yang harus dijawab jujur ya teman-teman. Nah, pertanyaan pertama, apakah target survei mempunyai tempat untuk berteduh tetap sehari-hari? Nah, pertanyaan ini bertujuan untuk mencari tahu apakah dalam kesehariannya responden memiliki tempat berteduh atau berstatus homeless atau gelandangan, tinggal di jalanan, tinggal tak menetap di tempat-tempat publik seperti masjid, bangunan kosong, atau taman umum. Pertanyaan ini bukan bertujuan untuk mengetahui kepemilikan tempat tinggal, apakah milik pribadi ataupun sewa. Selanjutnya pertanyaan kedua, apakah target survei tinggal di rumah tangga bersama anggota keluarga lainnya? Ya, jika pendataan dilakukan terhadap individu yang tinggal bersama dalam suatu rumah tangga. Tidak jika pendataan dilakukan terhadap individu yang tidak tinggal di rumah tangga, misalnya individu yang hidup sendiri, individu yang tinggal di panti atau lembaga kesejahteraan sosial. Pertanyaan ketiga, selama seminggu terakhir, apakah kepala rumah tangga atau KRT target survei melakukan kegiatan bekerja yang menghasilkan uang? Nah, teman-teman, kepala rumah tangga yang dimaksudkan di sini adalah salah seorang dari anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari di rumah tangga. Pada kasus tertentu, misalnya beberapa anak sekolah mengontrak atau menyewa rumah bersama-sama, maka KRT adalah seseorang yang ditunjuk di antara anak sekolah tersebut sebagai KRT. KRT bisa berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Nah, kegiatan bekerja yang dimaksud di sini adalah kegiatan yang menghasilkan upah bagi pekerjanya. Pilih ya jika responden bekerja selama seminggu terakhir dan menghasilkan upah. Selanjutnya, pertanyaan keempat. Dalam setahun terakhir, apakah target survei pernah khawatir tidak memiliki makanan untuk disantap? Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah responden pernah merasa khawatir atas pemenuhan kebutuhan dasarnya. Pertanyaan kelima, dalam seminggu terakhir, apakah sebagian besar pengeluaran target survei digunakan untuk membeli makanan atau lebih dari 2/3 dari total pengeluaran? Nah, pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah kebutuhan dasar berupa makanan menjadi proporsi terbesar kebutuhan dasar responden. Pertanyaan keenam, dalam setahun terakhir, apakah target survei pernah membeli pakaian untuk diri sendiri atau anggota keluarga lain? Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah responden memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan sandangnya. Pilih tidak jika responden tidak pernah membeli pakaian dalam setahun terakhir. Pertanyaan 7. Apakah sebagian besar lantai tempat tinggal terbuat dari tanah? Pilih ya jika sebagian besar lantai terbuat dari tanah. Pertanyaan ini tidak berlaku bagi responden yang tidak memiliki tempat berteduh tetap. Pertanyaan ke-8, apakah sebagian besar dinding tempat tinggal terbuat dari bambu, kawat, atau kayu? Pilih ya jika sebagian besar dinding terbuat dari bambu, kawat, atau kayu. Pertanyaan ini tidak berlaku bagi responden yang tidak memiliki tempat berteduh. Selanjutnya, pertanyaan ke-9, apakah di rumah ini terdapat tempat untuk membuang air kecil atau air besar?
Pertanyaan ke-10. Menurut Anda, apakah target survei miskin? Untuk pertanyaan ini akan dijawab oleh surveyor. Dalam hal ini, petugas survei sebagai kesimpulan hasil pengamatannya atau penilaiannya terhadap target survei. Selanjutnya, pertanyaan ke-11, jenis pekerjaan target survei dan juga memfoto teman-teman di lokasi dengan menggunakan teknologi geotek secara otomatis mengambil titik koordinat untuk memudahkan pemantauan target survei apakah betul orangnya. Selanjutnya, memfoto KTP, kemudian memfoto rumah dan kartu keluarga teman-teman. Kementerian Sosial terus berupaya meningkatkan kualitas data terpadu kesejahteraan sosial DTKS. Berbagai kebijakan strategis dilakukan untuk memastikan bantuan salur tepat sasaran, tepat nilai, dan tepat jumlah. Nah, untuk keperluan tersebut, salah satu kebijakan penting Menteri Sosial Tri Risma hari ini adalah dengan melaksanakan pembaruan data sebulan sekali. Kebijakan ini juga memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk berperan lebih aktif menyampaikan usulan baru penerima manfaat. Selain dengan pembaruan data setiap bulan, Kementerian Sosial juga menggunakan teknologi geotagging data spasial dari citra satelit. Dengan teknologi tersebut memungkinkan diketahui kondisi rumah para penerima manfaat. Baik teman-teman, waktunya kami mengakhiri video kali ini dengan topik berita penting untuk seluruh KPM yang ada di DTKS, baik itu PKH, BPNT, BLT, BBM. Akhirnya kembali Kementerian Sosial menurunkan surat penting untuk ketiga kalinya. Bagi KPM, siapkan KK dan KTP-nya. Silakan menanggapi juga beritanya dengan komentar dan memberikan pertanyaan di kolom bawah video ini. Share beritanya jika bermanfaat dan jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya bagi yang baru berkunjung. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.